Dulunya CPU itu hanya memiliki satu buah core saja, kemudian menjadi 2 core, 4 core, dan seterusnya. Nah, tapi kenapa nggak ada CPU 3 core untuk mengisi gap di antara 2 core dan 4 core? Apa karena angka 3 itu tabu, seperti Lord Gaben dengan franchise gamenya yang stop di angka 2? Sebenarnya sih, dulu AMD pernah buat CPU 3 core atau bisa juga disebut triple core di tahun 2008 sampai 2011. Sedikit cerita tentang CPU triple core AMD, berawal dari Phenom X3 yang merupakan sebuah CPU dengan konfigurasi 3 core pertama. Dan seterusnya ada seri-seri CPU triple core seperti Phenom 2 X3 dan Athlon 2 X3. CPU triple core pun sebenarnya adalah sebuah CPU quad core yang satu core-nya di-disable. Dengan begitu AMD bisa menawarkan CPU yang lebih murah daripada CPU quad core dengan performa di atas CPU dual core. Tapi sepertinya AMD tak lagi menggunakan konfigurasi triple core untuk CPU modern mereka. Nah, tapi bagaimana jika misalkan mereka benar-benar membuatnya? Apakah CPU triple core benar-benar akan memberikan benefit yang berarti? Maka dari itu gue akan mencobanya pada Ryzen 5 3600 milik gue sendiri untuk melihat apa jadinya jika AMD merilis CPU triple core menggunakan arsitektur modern saat ini. Tapi sebentar dulu nih, gue nggak bisa setup CPU 3600 menjadi triple core via BIOS. Nah, untungnya sih gue nemu cara lain supaya 3600 bisa menjadi CPU triple core. Caranya gue tinggal run msconfig, kemudian ke tab boot, lalu pilih Advanced Option, kemudian centang opsi Number of Processor. Nah, karena Ryzen 5 3600 memiliki 6 core dengan fitur SMT alias jadi punya 12 thread, jadi gue tinggal pilih setengah dari threadnya aja supaya hanya menggunakan 3 physical core. Kemudian berikut spesifikasi sistem yang gue gunakan untuk melakukan eksperimen aneh ini. Ya, siapa tahu kalian pengen tahu. Oke, cukup basa-basinya, berikut hasil tes yang gue dapatkan dengan konfigurasi triple core. Dimulai dari benchmark Cinebench R23, bisa dilihat CPU 3 core 3 thread saja bisa memiliki performa yang lebih baik dari CPU 2 core 4 thread. Dan CPU 3 core 6 thread performanya bahkan bisa sedikit lebih baik dari CPU 4 core 4 thread. Kemudian benchmark 3D rendering menggunakan Corona 1.3. Nah, di sini hasilnya cukup menarik karena di sini CPU 3 core 3 thread memiliki kecepatan render yang identik dengan CPU 2 core 4 thread. Kemudian untuk CPU 3 core 6 thread sendiri sekali lagi sedikit lebih baik dari CPU 4 core 4 thread. Lalu kalau diperhatikan CPU yang memiliki fitur SMT di sini sangat mempengaruhi kecepatan render. Lanjut ke Blender dengan merender BMW 27, sekali lagi CPU 3 core 6 thread sedikit lebih baik dari CPU 4 core 4 thread. Begitu juga dengan CPU 3 core 3 thread yang masih berada di atas CPU 2 core 4 thread. Kemudian untuk encoding menggunakan Handbrake, hasil yang familiar pun masih terjadi pada skenario ini. Lalu kalau pada game dimulai dari Horizon Zero Dawn, pada game ini CPU 3 core 3 thread sedikit lebih unggul dari 2 core 4 thread, dan menariknya CPU 3 core 6 thread memiliki 1% low FPS yang lebih baik dari CPU 4 core 4 thread, walaupun average FPS-nya masih di bawahnya. Kemudian game selanjutnya ada Rainbow Six Siege. Untuk game ini sayangnya CPU 3 core 3 thread memiliki performa paling buruk. Tetapi untuk performa CPU 3 core 6 thread di sini cukup baik dan bahkan mendekati 4 core 4 thread dan sedikit lebih baik malah FPS-nya. Lalu pada game selanjutnya ada Resident Evil Village atau RE8. Nah, pada game ini CPU 3 core 3 thread kembali menunjukkan performa yang lebih baik dari CPU 2 core 4 thread. Untuk CPU 3 core 6 thread, average FPS-nya masih sedikit di bawah 4 core 4 thread, namun malah 1% low-nya malah memiliki hasil yang lebih baik. Lanjut ke game Shadow of the Tomb Raider. Nah, pada game ini terlihat performa yang serupa seperti game sebelumnya. Kemudian pada game Control, untuk game ini sepertinya jumlah core pada CPU tidak terlalu berpengaruh, ya mungkin dikarenakan gamenya sangat CPU bound. Dan game terakhir yaitu ada Cyberpunk 2077. Untuk game ini CPU 3 core 3 thread memiliki performa yang identik dengan CPU 2 core 4 thread dan cuma beda 1 FPS saja. Kemudian untuk CPU 3 core 6 thread malah memiliki performa yang lebih unggul dari CPU 4 core 4 thread. Oke, itu dia tadi hasil eksperimen triple core menggunakan Ryzen 5 3600. Melihat hasilnya, konfigurasi triple core pada CPU modern tidak begitu buruk. Apalagi ketika menggunakan fitur SMT atau hyperthreading, performanya bisa lebih baik dari CPU 4 core 4 thread bahkan. Tapi mungkin hal ini disebabkan 3 core tersebut berada dalam satu sisi X, sedangkan setup 4 core harus membaginya menjadi 2 core per sisi X. Ini tentu berpotensi mempengaruhi performa.
Terlepas dari hal tersebut, performa CPU modern dengan triple core masih di luar ekspektasi yang gua pikirkan. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa AMD nggak buat lagi CPU triple core dan berhenti pada era Athlon 2 X3 saja? Atau setidaknya mereka mencobanya lagi menggunakan arsitektur Zen yang lebih modern? Setelah gue cari-cari sih nggak ada jawaban yang pasti, jadi gue akan sampaikan berdasarkan pemahaman gue aja ya, jadi anggap ini sebagai opini. Yang pertama disebabkan munculnya teknologi SMT atau hyperthreading yang mampu menambah jumlah virtual core atau thread yang seolah-olah membuat CPU memiliki jumlah core 2 kali lipat aslinya. Daripada menambah jumlah core fisik yang akan membuatnya menambah konsumsi daya dan die size CPU-nya sendiri, penggunaan teknologi ini justru jauh lebih efisien dan lebih low cost. Yang kedua menurut gue karena makin kesini harga CPU quad-core sudah semakin terjangkau. Seperti Ryzen 3 dari generasi pertama pun sudah menjadi CPU quad-core. Kemudian Intel juga sudah membuat Core i3 menjadi CPU quad-core. Dan malah CPU low-end-nya sekalipun memiliki konfigurasi quad-core seperti Celeron N4100 misalnya. Jadi walaupun dari hasil benchmark CPU 3 core 6 thread sekalipun bisa sedikit mengungguli CPU 4 core 4 thread, menurut gue CPU triple core tetap terasa tidak relevan lagi di era modern mengingat konfigurasi quad core semakin diterapkan pada CPU-CPU murah bahkan hingga ke kelas mobile. Apalagi fitur SMT atau hyperthreading juga sudah menjadi fitur yang wajib hadir pada CPU modern. Dari hasil benchmark pun terlihat CPU 4 core 8 thread jelas jauh lebih unggul dari CPU 3 core 6 thread. Kemudian sekalipun masih tetap ada CPU dual core, pastinya CPU model ini akan menggunakan fitur SMT atau hyperthreading. Dan dari hasil benchmark pun terlihat secara rata-rata hasil performnya ya tidak begitu terlalu berbeda jauh lah dari CPU triple core biasa. Nah, jadi itu aja sih menurut gue alasan kenapa CPU triple core nggak ada lagi. Dan sekali lagi, tes yang gue lakukan tentu bukan CPU triple core sungguhan, melainkan hanya sekedar eksperimen iseng menggunakan CPU Ryzen 5 3600 saja. Oke, jadi menurut kalian sendiri bagaimana tentang CPU triple core? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it, dan gue Fadli Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.